Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman dan juga selamat siang kepada Ibu Peida Noor Laila Istiadah MPD selaku dosen mata pengampu mata kuliah ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada dosen kita yang terhormat, yaitu Ibu Peida Noor Laila Istiadah MPD, yang telah memberikan kami kesempatan untuk menyampaikan materi kali ini, yang membahas tentang filosofis bimbingan dan konseling. Sebelum kita mempresentasikan makalah hari ini, saya perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami. Saya sendiri Ahmad Adam Rahman dan juga ada Mutia Tasya Al-Hoiri. Dan materi yang pertama akan saya jelaskan. Oke, apa itu landasan? Landasan dalam Kamus Besar Indonesia bisa diartikan sebagai alas atau dasar atau tumpuan. Istilah landasan itu ya dikenal sebagai pondasi, yang mengacu pengertiannya itu bahwa kita dapat memahami landasan adalah suatu alas atau dasar pijakan dari sesuatu hal, suatu titik tumpu atau titik tolak dari sesuatu hal, atau suatu pondasi tempat berdirinya sesuatu hal. Jadi bagaimana jika tanpa landasan? Maka tidak akan berdirinya suatu kemandirian atau pendirian gitu. Oke, lanjut. Pengertian landasan filosofis bimbingan dan konseling. Landasan filosofis bimbingan dan konseling adalah asumsi filosofis yang dijadikan titik tolak dalam rangka studi dan praktek bimbingan dan konseling. Asumsi tersebut adalah jawaban yang menyangkut pertanyaan tentang apakah makna hidup itu, dari mana asal manusia, dan kemana perginya, siapa manusia itu, dan pertanyaan sulit lainnya. Prinsip landasan filosofis dan bimbingan dan konseling. Bimbingan hendaknya didasarkan kepada pengakuan akan kemuliaan dan harga diri individu dan hak-haknya untuk mendapat bantuannya. Poin kedua, bimbingan merupakan proses yang berkeseimbangan. Poin ketiga, bimbingan harus respek terhadap hak-hak klien. Yang poin keempat, bimbingan bukan prerogatif kelompok khusus profesi kesehatan mental. Poin kelima, fokus bimbingan adalah membantu individu dalam merealisasikan potensi dirinya. Poin keenam, bimbingan merupakan bagian dari pendidikan yang bersifat individualis dan sosialis. Lanjut. Hakikat manusia dalam bimbingan dan konseling. Hakikat manusia dalam landasan bimbingan dan konseling. Landasan filosofis dalam bimbingan dan konseling terutama berkenaan dengan usaha mencari jawaban atau hakiki atas pertanyaan filosofis tentang apakah manusia itu. Untuk menemukan jawaban di atas, tentunya tidak dapat dilepaskan dari berbagai aliran filsafat yang ada, mulai dari filsafat klasik sampai dengan filsafat modern dan bahkan filsafat postmodern. Filsafat mempunyai fungsi dalam kehidupan manusia, yaitu 1. Setiap manusia harus mengambil keputusan atau tindakan. Nomor 2, keputusan yang diambil adalah keputusan diri sendiri. Nomor 3, dengan berfilsafat dapat mengurangi salah paham. Kenapa manusia harus mengambil keputusan atau tindakan? Karena jika tidak mengambil keputusan dan tindakan, maka
manusia akan terjebak oleh zonanya sendiri gitu. Seperti kita harus mengambil keputusan, contohnya kita harus mengambil keputusan ketika kita berada di dalam zona yang nyaman, yang gitu-gitu aja gitu. Misalkan kita ingin sukses, ya maka dari itu kita harus keluar dari zona nyaman, kita harus mengambil tindakan atau keputusan. Kenapa keputusan yang diambil adalah keputusan diri sendiri? Karena segala sesuatu hal diri sendiri yang harus menentukan. Seperti itu. Oke, lanjut. Oke, materi kali ini silahkan Teh Mutia. Pendapat para ahli tentang hakikat manusia. Menurut Viktor Frankl, manusia selain memiliki dimensi fisik dan psikologis juga memiliki spiritual. Kedua, manusia adalah unik dalam arti bahwa manusia mengarahkan kehidupannya sendiri. Yang ketiga, manusia adalah bebas merdeka dalam berbagai keterbatasannya untuk membuat pilihan yang menyangkut kehidupannya sendiri. Sedangkan menurut Sigmund Freud tentang hakikat manusia, yaitu manusia pada dasarnya bersifat pesimistik, deterministik, mekanistik, dan reduksionistik. Yang kedua, manusia dideterminasi oleh kekuatan-kekuatan irasional, motivasi-motivasi tak sadar, dorongan-dorongan biologis, dan pengalaman masa kecil. Yang ketiga, dinamika kepribadian berlangsung melalui pembagian energi psikis kepada ego dan superego yang bersifat saling mendominasi. 4. Manusia memiliki naluri-naluri seksual, libido seksual, dan agresif, naluri kehidupan atau eros, dan kematian atau thanatos. Tugas dan tujuan kehidupan manusia. Ciri-ciri manusia ada 5, yaitu spiritualitas, agama sebagai sumber inti dari hidup sehat. Kedua, pengaturan diri, seseorang yang mengamalkan hidup sehat pada dirinya. Yang ketiga, yaitu bekerja untuk memperoleh keuntungan ekonomis. Yang keempat, persahabatan, memberikan dukungan emosional, material, dan informasi. Cinta, menemukan bahwa pasangan hidup, suami istri, dan teman. Selanjutnya, Pancasila sebagai landasan bimbingan dan konseling, yaitu tujuan bimbingan dan konseling harus selaras dengan nilai-nilai yang terkandung setiap sila Pancasila. Konselor seyogianya menambahkan kualitas pribadi yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, melakukan penataan lingkungan fisik dan sosial budaya yang mendukung terwujudnya nilai-nilai Pancasila. Selanjutnya, kesimpulan dari landasan filosofis bimbingan konseling, yaitu dari pembahasan yang telah diuraikan dapat ditarik kesimpulan bahwa pelayanan bimbingan dan konseling dalam landasan filosofis memberikan pemikiran-pemikiran tentang hakikat dan tujuan hidup manusia, dipandang dari perspektif filsafat untuk menemukan hakikat manusia secara utuh, mengingat bimbingan dan konseling akan selalu berkaitan dengan manusia sebagai objeknya. Kegiatan bimbingan adalah kegiatan manusiawi yang berkaitan dengan upaya mengembangkan potensi manusia, sehingga manusia senantiasa berada dalam alur kehidupan yang bermartabat dan beradab. Pemikiran tentang hakikat manusia, tujuan dan tugas kehidupan manusia diharapkan akan berdampak positif terhadap pelaksanaan bimbingan dan konseling. Maksudnya, agar seorang konselor akan memiliki pedoman yang akurat dalam melaksanakan layanan bimbingan konseling. Konseling dilaksanakan dan diarahkan sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan manusia. Oke. Demikian tadi kelompok kami presentasi. Mari kita ucapkan alhamdulillah. Mungkin mohon maaf bila ada kesalahan kata atau penyampaian yang kurang baik, karena kami masih dalam proses pembelajaran.
Dan terima kasih lagi terhadap teman-teman dan juga Ibu dosen sudah memberikan kesempatan kali ini untuk menyampaikan presentasi kami hari ini. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.